Rumah yang katanya dibeli demi masa depan anak, kini justru berubah jadi panggung siaran. Ruben Onsu disebut tak lagi diam. Kabar panas berembus, gugatan disiapkan, rumah bakal dijual, dan Sarwenda bersama anak-anak terancam angkat kaki. Yang bikin publik geleng-geleng kepala, rumah itu disebut bukan lagi tempat pulang, tapi tempat live hampir setiap hari. Apakah ini puncak kesabaran Ruben yang akhirnya habis? Atau ada cerita jauh lebih panas yang selama ini ditutup rapat? Rumah itu awalnya disebut dibeli dengan satu niat tegas, tempat aman dan nyaman untuk anak-anak. Bukan studio, bukan panggung, apalagi ladang eksposur. Namun gosip yang beredar belakangan justru membalikkan narasi itu. Rumah yang seharusnya sunyi untuk tumbuh kembang anak, kini kerap muncul di layar, terang, ramai, dan disorot publik. Isu ini mulai memanas ketika publik menyadari satu pola yang sulit diabaikan. Live demi live disebut berlangsung dari rumah yang sama, sudut demi sudutnya terekspos. Bagi sebagian orang ini sekadar konten. Tapi bagi pihak tertentu, ini dianggap pengaburan batas antara ruang privat anak dan konsumsi publik. Pertanyaannya tajam, sejak kapan rumah anak jadi properti tontonan? Sumber gosip menyebut, disinilah titik gesek mulai terasa. Bukan soal popularitas, bukan pula soal penghasilan, melainkan soal fungsi rumah yang dianggap menyimpang dari tujuan awalnya. Ketika aktivitas siaran disebut makin intens, muncul kekhawatiran bahwa rumah itu tak lagi melindungi, tapi justru membuka kehidupan anak ke mata siapa saja, maka disinilah api mulai membesar. Ruben Onsu yang dikenal memilih diam, disebut tak lagi menutup mata. Gosip yang beredar menyebut, ia mulai merasa niat baiknya dipelintir. Rumah yang dibeli dengan tujuan jelas, kini bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sejak awal. Sumber-sumber dekat menyebut, Ruben bukan marah secara meledak-ledak, justru sebaliknya, dingin, terukur, tapi mengandung peringatan keras. Ia disebut mulai mempertanyakan, sampai kapan rumah anak-anaknya diperlakukan seperti ruang publik. Ketika niat diluruskan tapi praktik justru makin jauh, kesabaran disebut mulai terkikis. Yang membuat situasi makin panas, Ruben dikabarkan tidak lagi hanya mengeluh di balik layar. Ia disebut mulai menghitung ulang hak dan kendali, termasuk siapa yang berhak menentukan fungsi rumah tersebut. Dalam gosip yang beredar, ini bukan konflik emosional, melainkan soal batas yang dilanggar berulang kali. Bab ini menandai perubahan besar, Ruben tak lagi pasif. Diam yang selama ini disalahartikan sebagai persetujuan, disebut kini berubah menjadi sikap tegas. Dan dari titik inilah, konflik disebut mulai bergerak ke arah yang lebih serius, arah yang tak lagi bisa diselesaikan dengan obrolan biasa. Setelah sikap Ruben disebut berubah dari diam menjadi tegas, sorotan publik pun mengerucut ke satu hal yang paling krusial, intensitas live streaming dari rumah tersebut. Gosip yang beredar menyebut aktivitas siaran bukan lagi sesekali, melainkan nyaris menjadi rutinitas. Rumah yang sebelumnya tertutup, kini disebut tak pernah benar-benar off dari kamera. Disinilah isu menjadi semakin sensitif. Anak-anak disebut berada di ruang yang sama, sementara layar menyala dan interaksi publik terus berjalan. Bagi sebagian orang, ini terlihat biasa. Namun bagi pihak yang merasa bertanggung jawab penuh atas masa depan anak, kondisi ini disebut melewati batas kewajaran. Pertanyaannya tak lagi samar, apakah anak-anak punya ruang privat yang utuh? Sumber gosip menyebut, kekhawatiran ini yang membuat Ruben disebut mulai keras dalam pendiriannya. Bukan untuk melarang aktivitas, tapi menegaskan fungsi rumah. Ketika rumah anak berubah jadi ruang konsumsi publik, kekhawatiran akan dampak jangka panjang disebut tak bisa lagi diabaikan. Ini bukan sekadar beda pendapat orang dewasa, melainkan soal siapa yang paling berhak menentukan batas antara kehidupan anak dan tuntutan eksposur. Dan dari sini, isu disebut mulai bergerak ke arah yang jauh lebih serius, arah yang akan menyeret keputusan besar di bab berikutnya. Jika sebelumnya masih sebatas sikap dan peringatan, maka di bab ini gosip berkembang ke arah yang jauh lebih serius. Nama, gugatan, mulai disebut-sebut. Bukan sebagai gertakan emosional, melainkan opsi nyata yang dikabarkan mulai dipertimbangkan dengan matang. Di titik ini, konflik tak lagi personal, sudah masuk wilayah hak dan kendali aset. Sumber yang beredar menyebut, Ruben mulai melihat satu hal yang tak bisa ditawar, rumah itu miliknya, dan tujuan awalnya jelas untuk anak-anak. Ketika fungsi rumah dianggap terus melenceng, langkah hukum disebut menjadi alat terakhir untuk menghentikan apa yang tak bisa dihentikan lewat kata-kata. Ini bukan soal menang atau kalah,
tapi soal mengembalikan rumah ke niat semula. Yang membuat isu ini makin panas, gosip menyebut gugatan ini bukan ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk mengatur ulang penggunaan rumah secara tegas dan sah. Artinya, jika langkah ini benar diambil, maka tak ada lagi ruang abu-abu. Semua akan diputuskan lewat jalur resmi, dingin, dan tanpa kompromi emosional. Bab ini menjadi sinyal keras bahwa cerita ini sudah melewati fase konflik biasa. Ketika hukum mulai dilirik, maka setiap keputusan berikutnya akan berdampak besar, bukan hanya pada Sarwendah, tapi juga pada anak-anak, dan citra keluarga yang selama ini terlihat tenang di permukaan. Dan publik pun mulai bertanya, apakah ini akan berakhir damai, atau justru meledak lebih besar. Setelah isu gugatan mulai berembus, gosip berkembang ke level yang lebih ekstrim. Ruben disebut tak hanya berhenti pada ancaman hukum. Nama satu opsi paling pahit mulai mencuat ke permukaan, rumah itu akan dijual. Bukan wacana ringan, melainkan langkah tegas yang disebut siap diambil jika fungsi rumah terus melenceng dari tujuan awalnya. Langkah ini tentu mengguncang banyak pihak. Rumah yang selama ini ditempati Sarwendah dan anak-anak, disebut bisa berpindah tangan demi menghentikan konflik yang tak berujung. Sumber gosip menyebut, keputusan ini bukan karena emosi sesaat, tapi karena Ruben ingin memutus mata rantai masalah sampai ke akarnya. Jika rumah terus jadi sumber polemik, maka rumah itulah yang dikorbankan. Yang membuat isu ini makin panas, keputusan menjual rumah disebut berarti tak ada lagi ruang kompromi. Artinya, Sarwendah dan anak-anak mau tak mau harus bersiap menghadapi perubahan besar. Publik pun mulai berspekulasi, apakah langkah ini bentuk ketegasan seorang ayah, atau justru sinyal bahwa hubungan sudah berada di titik paling dingin. Dari rumah untuk anak, berujung pada kemungkinan kehilangan rumah itu sendiri. Dan disinilah konflik mencapai fase paling menyakitkan, ketika niat baik, kesabaran, dan prinsip bertabrakan, lalu melahirkan keputusan yang dampaknya tak bisa ditarik kembali. Setelah isu penjualan rumah mencuat, sorotan publik otomatis mengarah ke satu nama, Sarwendah. Di titik ini, gosip menyebut posisinya tak lagi nyaman. Di satu sisi, ia disebut telah menjalani rutinitas yang sudah terbentuk. Di sisi lain, realitas pahit menghadang, kendali atas rumah itu bukan sepenuhnya di tangannya. Sumber-sumber yang beredar menggambarkan situasi ini sebagai tekanan berlapis. Bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga soal ritme hidup yang terancam berubah drastis. Ketika rumah yang selama ini menjadi pusat aktivitas terancam dijual, semua yang bergantung padanya ikut goyah. Dan disinilah dilema Sarwendah disebut makin terasa nyata. Isu ini makin panas karena publik mulai membandingkan dua kepentingan yang bertabrakan. Kenyamanan aktivitas yang sudah berjalan, versus prinsip tegas tentang fungsi rumah dan perlindungan anak. Gosip menyebut, Sarwendah berada di tengah pusaran ini, disorot, dinilai, dan ditekan dari berbagai arah, tanpa ruang untuk salah langkah. Bab ini memperlihatkan sisi paling rumit dari konflik. Tak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan sulit yang harus diambil cepat. Dan ketika satu pihak mulai mengunci keputusan, pihak lain disebut hanya punya dua opsi, menyesuaikan diri, atau bersiap menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar di bab berikutnya. Di titik ini, semua gosip yang beredar akhirnya mengerucut ke satu pusat masalah yang tak bisa disangkal, anak-anak. Sumber menyebut, merekalah yang tanpa sadar berada di tengah tarikan kepentingan orang dewasa. Rumah, live, gugatan, hingga rencana penjualan, semuanya bermuara pada satu pertanyaan besar, siapa yang benar-benar paling diprioritaskan. Isu ini menjadi sangat panas karena anak-anak disebut tak pernah meminta rumah mereka jadi sorotan. Namun realitanya, ruang hidup mereka ikut terseret ke dalam konflik yang kian terbuka. Bagi pihak yang menekankan prinsip, ini dianggap garis merah yang tak boleh dilanggar. Anak bukan bagian dari konten, dan rumah bukan panggung. Gosip yang beredar menyebut, inilah alasan mengapa sikap Ruben disebut semakin keras dan tak bergeser. Bukan demi ego, bukan demi citra, melainkan demi memastikan anak-anak punya batas yang jelas antara hidup pribadi dan konsumsi publik. Ketika batas itu dianggap kabur, keputusan ekstrim disebut tak terhindarkan. Sunyi karena suara anak-anak tak pernah terdengar, tapi bising karena nama merekalah yang terus disebut sebagai alasan utama. Dan publik mulai sadar, konflik ini bukan lagi soal siapa benar atau salah, melainkan soal harga yang harus dibayar ketika dunia dewasa lupa menarik rem. Setelah anak-anak menjadi pusat dari seluruh tarik-menarik kepentingan,
cerita ini justru belum menemukan titik akhir. Gosip yang beredar menyebut, semua opsi masih terbuka, gugatan bisa berjalan, rumah bisa benar-benar dijual, atau keputusan damai bisa saja muncul di detik terakhir. Namun satu hal jelas, retakan sudah terlanjur terlihat. Publik kini hanya bisa menunggu. Setiap gerak, setiap unggahan, setiap sikap yang ditampilkan, dibaca sebagai sinyal. Diam dianggap strategi, bicara dianggap pembelaan. Dalam situasi seperti ini, bahkan ketenangan pun bisa ditafsirkan sebagai badai yang sedang ditahan. Yang paling menusuk, konflik ini disebut meninggalkan jejak panjang. Keputusan apapun yang diambil nanti, dampaknya tak akan singkat. Rumah mungkin berganti pemilik, rutinitas bisa berubah total, dan hubungan yang dulu terlihat solid kini berada di bawah sorotan paling tajam. Dan disinilah cerita ditutup, untuk sementara. Rumah untuk anak, life yang tak pernah sepi, gugatan yang mengintai, dan keputusan pahit yang menggantung di udara. Publik hanya bisa bertanya, apakah ini akan berakhir sebagai pelajaran, atau justru awal dari bab yang lebih panas lagi?